Ya, terima kasih, Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk kelas 3, untuk matematika peminatan. Sekarang kita masuk untuk bagian yang berikutnya, yaitu menentukan titik-titik stasioner. Nah, titik stasioner itu nanti ada 3 ya. Titik maksimum yang pertama, titik minimum, dan titik belok. Nah, ini kalau disajikan dalam bentuk grafik, yang namanya titik maksimum itu yang di atas nih. Bentuk yang paling atas dari sebuah grafik ya. Kemudian kalau minimum yang paling bawah. Nah, kalau titik belok, nah ini ketika nanti di sini ditarik garis lurus sejajar dengan yang B ini ya, memotong sumber X, kemudian dihubungkan. Nah, pertemuan inilah yang dinamakan titik belok ya. Jadi naik ke atas, tentunya yang paling atas sendiri ini maksimum, kemudian ke bawah. Nah, ini titik belok di sini. Ya, berarti imbang antara maksimum dan minimum, itu titik belok namanya. Kemudian lanjutkan syarat stasioner. Syarat stasioner itu turunan pertama nilainya harus 0. Itu saja ya. Nah, ini materinya ini. Nah, yang pertama, jika fx dikatakan sebagai maksimum, itu jika syaratnya adalah turunan pertamanya lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti dia positif ya. Nah, dia positif. Kalau dia positif berarti dia naik. Nah, gitu ya. Kemudian ini C-nya ya. C itu nanti berarti koordinat dari, bukan koordinat, jadi sudut pertama yang kita ketahui. Nanti kemudian misalkan di sini 90, berarti kita uji di sini sebelum 90 tapi yang sudut istimewa berarti 60. Nah, setelah 90 berarti 120, gitu ya. C itu nanti titik awal maksudnya ya. Koordinat awal atau sudut awal yang kita ketahui. Nah, kemudian ini kan disajikan naik berarti menuju C. Nah, kemudian di ujung C ini diuji lagi. Ketika turunan pertamanya itu kurang dari 0 atau negatif, berarti dia turun. Nah, ini kata kuncinya, kalau positif naik, kalau negatif turun. Nah, gitu ya. Yang kedua, fx dikatakan sebagai nilainya minimum, nilai minimum itu jika. Nah, nanti ketika C-nya di sini ya, kemudian misalkan di sini kok 300, berarti nanti sudut istimewa sebelum 300 di sini berapa? Misalkan 270 ya. Berarti setelah 300 berarti 330 boleh atau 360 juga boleh. Gitu ya. Nah, misalkan diuji di sini yang menuju C ini ya. Nah, misalkan kok dia negatif, oh berarti dia akan turun menuju C. Nulisnya dari atas. Kalau tadi dari bawah ke atas, ini dari atas ke bawah. Kemudian ujung sini sesudah C, berarti kalau C-nya tadi 300, ini katakanlah 360 boleh. Ketika 360 diuji, kalau dia lebih besar dari 0 atau positif, maka di sini nanti naik lagi. Kalau negatif gimana? Negatif turun. Berarti fungsinya bukan min lagi. Berarti nanti fungsinya akan seperti ini. Nah, yang ketiga ini yang titik belok. Ketika C misalkan di sini 90, kita uji 60 di sini, kok dia negatif, maka dia turun menuju C. Di ujung sini setelah 90 kan berarti 120 ya. Sudut istimewanya, kok diuji juga negatif, berarti dia dari sini turun lagi. Nah, kalau bentuknya seperti ini, dia juga namanya titik belok. Kalau bentuknya seperti ini, misalkan ini C, misalkan C di sini 90 ya. Nah, di sini kan berarti ujinya sebelum 90 berapa? 60 gitu. Misalnya kita uji 60. 60 kok positif, oh berarti dia akan naik menuju C. Nah, di sini setelah 90 kan 120, berarti 120 kok diujikan, kok dia positif, oh berarti dia naik. Nah, bentuk seperti ini dan seperti ini namanya ini titik belok. Gitu ya. Dilanjutkan. Ini yang kedua. Syarat menentukan titik stasioner. Nah, ini dengan turunan kedua ya. Nah, ini nanti pilih saja salah satu untuk menentukan titik stasionernya. Yang pertama, fx dikatakan maksimum jika nanti turunan kedua dari C itu kurang dari 0 pada C, fc-nya. Gitu ya. Yang kedua, fx dikatakan minimum jika nanti turunan kedua dari C, setelah C disubstitusikan ya, berarti ini misalnya C-nya 60, substitusikan ke sin 60, kok dia ternyata lebih dari 0 atau positif, maka dia dikatakan sebagai nilai minimum. Ini boleh dipakai nanti. Kalau ini kamu berarti langsung nyari turunan keduanya saja, gitu ya. Kemudian yang ketiga, fx dikatakan titik belok jika turunan keduanya, ini kedua ini, double aksen ya,
double aksennya nilainya 0. Nah, berarti nanti nilai sin, cos, dan tangen harus hafal ya. Sudut-sudut istimewa tentunya. Nah, contohnya sekarang. Diketahui. Baik, saya lanjutkan. Ini untuk soalnya saya tulis ulang. Diketahui fx sama dengan sin x. Kemudian intervalnya 0 derajat sampai 360 derajat. Tentukan titik-titik stasionernya. Ingat, syarat stasioner dulu ya. Syarat stasioner itu turunan pertama sama dengan 0. Gitu kan? Turunan pertama dari sin x apa? Sin x turunan pertamanya adalah cos x ya. Cos x sama dengan 0. Nah, 0 itu cos berapa sih? 0 itu ternyata cos 90 derajat. Kan begitu? Nah, selain 0, selain 90 derajat berapa lagi? Nah, ini dalam koordinat kartesius. Ini saya ulangi ya. Ini kan ada 90, 270 ya. Nah, lawannya 90 berarti 270 kan? Oh, berarti nanti yang nilai cos nilainya 0 adalah 90 dan cos 270 derajat. Nah, berarti ini ada 2 nanti. Nah, maka x-nya nanti akan ketemu 90 derajat dan 270 derajat. Ini yang pertama ya. Dilanjutkan. Maka nanti yang pertama titik yang 90 derajat ini katakanlah nanti 90 derajat di sini ya. Nah, ini 90 derajat. Titik 90 derajat nanti akan kita uji. 90 derajat itu nanti akan jadi maksimum, minimum, apakah akan jadi titik belok gitu kan. Nanti kan yang dijawab adalah titik maksimumnya berapa, kalau ada ya, minimumnya berapa, atau titik beloknya nanti berapa gitu kan. Nanti diuji. Ujinya gimana? Ujinya sebelum 90 dan sesudah 90 itu berapa? Sebelum 90 katakanlah yang sudut istimewa adalah 60. Sesudah 90 tentunya 100. Kalau tambah 30 berarti 120 kan? Nah, maka nanti F aksen 120 kan? 90 60 dulu ya. 60 dulu. Berarti nanti sama dengan cosnya. Cosnya berarti cos 60 derajat. Cos 60 derajat. Berapa cos 60 derajat? Cos 60 derajat adalah, nah, sin-nya kan setengah akar 3. Setengah ya? Nah, setengah. Setengah itu kan positif kan? Nah, kalau positif berarti dia menuju 60 kan? Nah, ini menuju 60. Karena dia apa? Positif. Nanti intinya ini itu yang 9 itu nanti positif apa? Jadi puncak atau jadi minimum atau jadi belokan gitu. Kemudian diuji lagi yang kedua. Yang kedua adalah B. B-nya yang 120 kan? Nah, maka F aksen 120 derajat. Nah, maka nanti cos-nya cos 120 derajat. Nah, kemarin kan kalau yang ini kalau 120 kan di sini. Katakanlah nanti cos 120 derajat. Berarti sama artinya kalau mau pakai yang 90 plus kan plusnya 30. Jadi kalau cos jadi sin, karena 90 dan 270 kan harus berubah jadi sin. Nah, di sini kan yang positif kan sin, sedangkan soalnya cos berarti dia harus negatif. Oh, berarti kita cukup ngitung sin 30-nya saja. Berarti min setengah kan? Oh, berarti cos 120 sama dengan nilainya tadi setengah, tapi dia min. Negatif kan? Negatif. Berarti kalau negatif kan turun. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti kan titik 90 ada di atas. Nah, ini berarti namanya maksimum. 90 ini maksimum. Nanti akan maksimum di 90 derajat. Maka nanti titik C-nya menentukan titik maksimumnya, berarti nanti 90 ini. Tinggal dihitung saja, maka F aksen 90 derajat sama dengan cos 90 derajat. Berapa cos 90 derajat? Cos 90 derajat 0 ya, 0. Nah, berarti nanti dia akan maksimum, berarti titik salah satu titik stasioner ya, titik maksimumnya
menjadi berapa ini tadi? 90 derajat, 0. Nah, ini yang pertama selesai. Tapi ingat, ada berapa lagi? Ada yang 270. Nah, 270. Berarti yang 270 juga dicari. Ayo dicari lagi. 270 yang B. Itu yang 2 ya, yang kedua ya. Yang kedua berarti untuk uji yang 270 derajat. Nah, 270 derajat berarti katakanlah di sini ya. Nah, ini 270 derajat. Yang akan diuji berarti di sini dan di sini. Sebelum 27 derajat berapa? Ya. Boleh dikurangi 30 boleh, atau dikurangi 60 juga boleh. Kalau dikurangi 60 berarti 210 kan? Boleh. Tambah 30 berarti dia 300. Berarti nanti yang diuji 210 dulu. Nah, ini nggak kelihatan ya tadi, sorry. Nah, kita uji yang 210 dulu. Uji yang 210 berarti nanti F aksen 210 untuk diujikan ke cos X-nya, berarti cos 210 derajat. Maka nanti untuk nyarinya berarti ini ada di kuadran 3 ya. Di kuadran 3 pakainya kalau 270 minnya kan berarti min 60 dia. Dia harus berubah cos jadi sin. Karena dia di kuadran 1 2 3 berarti kan tangan yang positif, berarti dia harus negatif. Nah, berarti cukup yang dicari sin 60 derajat. Sin 60 derajat berapa? Sin 60 derajat setengah akar 3. Setengah akar 3 tapi dia min. Oh, berarti ini negatif ya. Kalau negatif berarti dia turun. Nah, berarti dia turun. Nah, sekarang yang 300 diuji. Yang 300 diuji, maka nanti F aksen 300 derajat berarti cos 300 di sini kan. Mau pakai yang 270 plus boleh. Berarti nanti yang 270 berarti plusnya berapa? Plusnya kan 30. Karena dia pakai yang 27 plus 27 kan atas bawah 90 dan ini ya harus berubah. Berarti kalau cos jadi sin. 27 plus ada di kuadran 4 berarti sin tangan cos. Sudah cos dia, berarti tetap sin ya, nggak berubah jadi min. Maka nanti cukup dihitung sin 30-nya saja. Sin 30 kan setengah. Setengah itu positif. Nah, berarti dia naik nanti. Maka dia naik. Nah, karena dia plus ya. Nah, berarti ini kan kalau digambar di bawah, nah, berarti yang 270 ini min. Nah, nilai minimum. Oh, berarti tinggal dicari saja nanti. Maka F aksen 270 tadi ya, 270 derajat sama artinya cos 270 derajat. Atau nanti kalau pakai cos berarti dia harus berubah 270 derajat ditambah 0 kan. Kalau cos jadi sin. Karena di kuadran 4 berarti tetap positif kan. Kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sin, kuadran 3 tangan, kuadran 4-nya cos. Ini kuadran 4 berarti tetap positif. Cukup dihitung sin 0 saja. Sin 0 berarti 0 kan. Sin 0 itu 0. Maka nanti nilai minimumnya atau titik minimumnya adalah 270 derajat, 0. Ya. Tuh, ini gambarnya. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah titik beloknya. Titik belok. Yang ketiga adalah titik belok. Titik belok caranya adalah F double aksen sama dengan 0. Nah, tadi F aksennya adalah cos X, maka F double aksennya berarti min sin X. Nah, berarti nanti min sin X nilainya harus 0 ya.
Kan mudahnya begitu. Sin yang nilainya 0, sin berapa? Sin yang nilainya 0. Berarti sin 0 kan? Sin yang nilainya 0 berarti ini mudahnya sin X yang nilainya 0 artinya sin 0. Sin 0. Nah, ini nanti 0 kan di sini. Nah, 0, 360, 180. Berarti nanti yang nilainya 0 ini dan ini lagi. Nah, berarti nanti yang nilainya 0 berarti nanti sinnya sin 180 derajat dan sin 360 derajat. Berarti nanti yang mungkin ada 3 X-nya, yaitu 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Nah, ini semuanya adalah titik belok nanti untuk mencari titik beloknya. Maka nanti pakaian sebentar, Mak. Maka cari satu-satu yang pertama. Maka F aksen 0 langsung dicari. F aksen 0 berarti nanti min sin 0. Min sin 0. Sin 0 berarti kan 0. Berarti tetap 0 dia nilainya. Maka nanti didapatkan ini titik beloknya di 0 derajat, 0. Kemudian yang kedua, yang B, F aksen 180 derajat. Berarti nanti min sin 180 derajat. Nah, pakai kalau 180 derajat maunya tetap sin, berarti pakainya min 0 aja ya. Nah, min 0 karena di kuadran 2 tetap nggak ajak ya, nggak berubah ya, dia kan sin. Ini sudah min tapi tetap min sin saja karena soalnya memang min sin 0, tetap nilainya juga 0 dia. Berarti nanti yang kedua dia akan belok di 180 derajat, 0. 0-nya bukan derajat ya, ingat. Kemudian yang C, nanti F, ini double aksen tadi, double aksen semua ya. F double aksen 360 derajat. Berarti nanti min sin 360 derajat. Atau nanti min sin 360 min 0. Sama, min sin 0 juga tetap 0. Berarti nanti ada 3 titik beloknya, 360 derajat, 0. 3 ya, 3-3-nya dicari. Kemudian latihannya saya ulangi, pada anak-anak yang mendengarkan dimohon berkumpul sebentar di ruang multimedia. Terima kasih. Latihannya satu saja, silakan dikerjakan untuk satu soal ini. Tentukan titik-titik stasioner pada 0 derajat kurang dari I kurang dari sama 360 derajat. Untuk efeknya adalah sin 2x. Nah, sin 2x. Berarti nanti nilai maksimumnya berapa, minimumnya berapa, kemudian titik beloknya di mana saja. Ya, tadi titik belok yang contoh soal ada 3. Kalau maksimumnya tadi ada 1, minimumnya juga ada 1. Silakan dikerjakan di buku tulis. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.